Waalaikumsalam. Oh ya Maris, duduk di situ ya semuanya. Oke, sebelum kita memulai sesi konselingnya, apakah tempat duduknya sudah nyaman atau belum? Alhamdulillah sudah. Oke, mungkin sebelum kita memulai sesi konselingnya, apakah tempat duduknya sudah nyaman atau belum? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mungkin kita perkenalan dulu ya supaya lebih terbuka, nyaman ya kan? Iya. Jadi mungkin perkenalan dulu. Ini dengan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ica. Oh iya, Ica. Jadi ini dengan Ibu Sofia. Bisa saja kamu panggil dengan sebutan kakak, adik atau senang kamu. Kalau dilihat dari muka, mungkin saya dipanggil kakak boleh? Oh boleh ya. Oke. Oke. Baik kan di sini kamu sendiri sudah panggil saya kakak kan? Jadi kalau kamu dalam sesi konseling ini sebaiknya panggil siapa tahu senyaman kamu, Ica atau Ade atau kakak atau siapa? Ica saja. Oh, Ica. Ini dari mana dan kesini naik apa? Saya asalnya dari Bacan, sekarang tinggal di Dufa-Dufa. Kalau di sini saya naik motor sama kakak. Naik motor ya. Iya. Mungkin di sini perjalanannya jauh kali ya? Iya, sedikit lumayan. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi awal, kita kakak sendiri akan memperkenalkan apa itu proses konseling. Mungkin Ica sendiri sudah pernah melakukan proses konseling atau sesi konseling itu? Belum pernah. Karena belum pernah, jadi di sini saya kakak akan memperkenalkan apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu proses tatap muka antara kakak sebagai konselor dan Ica sendiri sebagai klien. Yang dimana kakak sebagai konselor ini itu bersiap mendengarkan apapun masalah yang Ica ceritakan selama sesi itu berlangsung. Jadi mungkin dari Ica datang ke sini tuh sudah memikirkan apakah saya ke konselor ini rahasia saya akan nyaman, akan aman atau tidak. Iya, sebelumnya saya sempat berpikir begitu. Oh, pasti semua akan berpikirnya begitu. Jadi di dalam proses konseling itu Ica gak usah khawatir karena di sini tuh sudah ada asas kerahasiaannya. Jadi semua yang Ica ceritakan dari masalah awal sampai akhir itu dijaga rahasianya. Ya, aman tidak diumbar ambil kepada siapapun, baik itu dari teman atau keluarganya Ica. Jadi selama proses konseling ini tuh sudah ada waktu yang ditentukan tuh, biasanya tuh sampai yang diberikan tuh selama 30 menit sampai 40 menit. Apakah Ica bersedia? Oke, baik. Tadi saya perhatikan tuh kayak Ica tuh kayak mukanya tuh gelisah, kayak ada yang dipikirkan atau masalah apa gitu. Baik, di sini saya ada masalah susah tidur di malam. Bisa tidur. Sebelum Ica tidur tuh hal-hal apa yang ada di pikiran tapi membuat Ica tuh nggak bisa tidur, memikirkan hal apa? Oke, baik. Akhir-akhir ini saya susah tidur itu mungkin saya berpikir ya tentang mungkin dengan tugas, terus dia ada masalah kayak keluarga juga ada, dan mungkin ya kalau tidak bisa tidur mungkin saya kayak menghayal yang tidak bisa dicapai. Kemudian di sini juga Ica sendiri kuliah atau kerja ya? Oh, saya kuliah. Jadi mungkin susah tidurnya tuh sebelum tidur tuh
memikirkan hal masalah keluarga, masalah tugas ya. Apalagi kan Ica sebagai mahasiswa ya, tadi Ica sendiri sudah bilang sebelum tidur Ica memikirkan masalah keluarga, kemudian masalah tugas. Mungkin sini saya ingin tanyakan tugas apa yang membuat Ica tuh nggak bisa tidur sampai memikirkan hingga sampai larut malam. Aku bilang ya, tugas itu banyak ya. Saya tidak memikirkan tugas itu susah atau tidak. Yang saya pikirkan itu tugas yang banyak dan saya juga belum bisa terangkan sehingga saya tidak bisa tidur. Jadi mungkin dari tugas yang dikasih dosen, mungkin dari satu yang belum selesai kemudian dikasih lagi, itu yang membuat saya berpikir sampai ke larut malam. Oke, kemudian tadi juga sempat Ica bilang bahwa Ica juga sempat memikirkan masalah keluarga. Yang membuat Ica memikirkan keluarga itu masalah Yang membuat saya berpikir masalah keluarga itu bukan karena keluarga saya adalah sama, tetapi saya berpikir kedepannya ini bisa membahagiakan orang tua atau tidak. Itu saja. Oh, jadi itu saling berkaitannya dengan masalah perkuliahan tentang kemudian juga berkaitan. Jadi pernah nggak memikirkan sampai menyerah karena tugas terlalu banyak dalam menjalani perkuliahan ini, jadi sampai memikirkan tadi itu, apakah saya mampu membagikan kedua orang tua saya dengan tugas yang saya alami lebih banyak. Kalau itu sempat berpikir seperti itu sih, mungkin saya juga berpikir lagi ya, apakah saya bisa melakukan kedua orang tua saya di masa depan. Dan saya sempat berpikir menyerah, tetapi mengingat pembicaraan kedua orang tua saya ketika saya pergi kuliah. Yang mungkin susah tidurnya itu karena itu dalam memikirkan tentang tugas, kemudian setiap hidup tuh pikiran itu sudah selalu memikirkan apakah saya mampu melewati semua ini untuk membagikan kedua orang tua saya. Kira apa yang membuat Ica paling cemas saat itu, entah itu apakah paling besar itu masalah itu memikirkan orang tua atau tugas kuliah. Pada yang paling bermasalah itu mungkin Apa harapan terbesar dari Ica sendiri? baik, di sini harapan terbesar saya itu mungkin saya harap selama proses pendidikan saya itu selalu dimudahkan oleh Allah SWT, dan semoga orang tua di sana juga sehat-sehat, keluarga juga begitu. Dan itulah harapan saya. Mungkin itu ya harapan dari Ica dan bisa dibilang harapan terbesar kan. Jadi begini, sebelum Ica tidur mungkin relaksasi pikiran dulu, misalnya kayak jangan terlalu berpikiran yang negatif, pikirnya tuh kayak positif aja. Tugasnya tuh kalau di misalnya tentang tugas tadi, kalau tidak terhadap tugas, misalnya tugas itu jangan terlalu ditumpuk, misalnya dikasih dosen itu langsung dikerjakan, supaya itu yang terlalu numpuk di kepala Ica tadi, sehingga sebelum itu juga terlalu memikirkan. Kemudian juga tentang harapan orang tua, jadi kekhawatiran terhadap orang tua, takutnya gagal. Jadi Ica yakin aja selama Ica yakin dan niat dengan usaha itu akan jalannya tuh akan mencapai. Jadi itu selama nanti itu pikirannya itu positif aja, jangan terlalu berpikiran yang negatif. Tarik nafas 3 kali, kemudian hembuskan, baru tidur. Terima kasih karena Ica sudah datang di sini dan sudah menceritakan permasalahan Ica. Dan tadi Ica harus yakin bahwa Ica mampu untuk
Ica butuh bantuan lagi bisa datang ke sini karena saya akan siap bersedia untuk mendengarkan apa yang diceritakan Ica. Mungkin itu saja, kedepannya baik dari sini tuh Ica lebih baik. Iya kakak. Oke.